Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ambu membuat kue kering jadul, kue kacang tanah yang rasanya enak, kokoh, lumer di mulut, dan juga bahan-bahannya yang ekonomis. Nah, yang lebarannya ingin membuat kue ini, tonton videonya ya. Baiklah, yang pertama siapkan bahan-bahannya. Ada 250 gram kacang tanah kupas seperti ini, atau boleh juga menggunakan kacang tanah yang masih ada kulit arinya. Kemudian kacangnya kita sangrai sampai matang. Nah, pada saat menyangrai ini harus terus diaduk-aduk seperti ini, karena jika tidak dibolak-balik, kacang tanahnya akan gosong. Jika menggunakan kacang tanah yang masih ada kulit arinya, ketika sudah matang seperti ini, dibuang terlebih dahulu kulit arinya. Nah, ini kacang tanah yang sudah disangrai, sudah matang. Haluskan kacang tanah, boleh menggunakan blender ataupun dengan yang lainnya. Blender sampai benar-benar halus dan sedikit keluar minyaknya. Nah, ini yang sudah di blender, hasilnya seperti ini. Bahan berikutnya adalah 150 gram gula pasir. Nah, ini sama akan dihaluskan juga di blender. Hasilnya seperti ini. Bahan selanjutnya adalah tepung terigu. Nah, di sini menggunakan tepung terigu yang protein sedang. Jika menggunakan tepung terigu yang kemasan seperti ini, tidak usah disangrai terlebih dahulu. Tetapi jika menggunakan tepung terigu yang curah seperti ini, lebih baik disangrai terlebih dahulu, karena tepung terigu curah ini kan terbuka sehingga bisa mempengaruhi kelembaban tepungnya dan juga kemungkinan akan ada jamur ataupun mikroorganisme lain yang membuat terigunya tidak awet. Jadi dengan disangrai, kelembaban terigunya berkurang dan juga akan mematikan mikroorganisme yang ada pada tepung. Selanjutnya ada minyak goreng sebanyak 150 sampai 170 ml. Lalu siapkan wadah, masukkan bahan-bahan kering yaitu terigu, kemudian gula pasir. Jika suka ingin lebih gurih, bisa ditambahkan dengan susu bubuk sekitar 2 sendok makan. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Dan kita akan aduk-aduk sambil ditambahkan dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini ditambahkan secara bertahap, tidak langsung dimasukkan semua. Ini karena kelembaban tepung itu berbeda sehingga akan membutuhkan cairan yang juga berbeda. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit sampai konsistensi adonan yang kita inginkan. Nah, diaduk rata seperti ini, adonannya sampai seperti ini, bisa dipulun tetapi tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Lalu istirahatkan dulu adonan sekitar 30 menit. Kemudian adonannya siap kita cetak, boleh menggunakan kertas roti seperti ini ataupun menggunakan plastik bening. Lalu dipipihkan dan dibentuk sesuai dengan selera. Sebetulnya adonan itu boleh didiamkan dulu ataupun langsung dibentuk seperti ini. Kenapa di beberapa resep ada yang didiamkan dulu adonannya sekitar 20-30 menit? Hal ini dilakukan karena pada saat diistirahatkan, karbohidrat pada adonan akan terurai menjadi lebih sederhana. Nah, ini akan memperkuat rasa pada kue. Selain itu, pada saat diistirahatkan, gula atau karbo akan menyerap cairan pada adonan, sehingga adonan akan lebih kering dan akan membentuk tekstur yang lebih renyah.
Nah, ini adonan yang sudah dibentuk seperti ini. Jangan lupa loyangnya diolesi dulu dengan margarin ataupun Carlo agar nanti tidak lengket. Dan setelah itu kita olesi bagian atas kuenya dengan kuning telur. Boleh olesan ini hanya kuning telur saja atau ditambah dengan susu bubuk. Kita oles semuanya. Jika sudah diolesi kuning telur, siap dipanggang atau boleh ditambah dengan taburan wijen seperti ini. Kemudian kuenya siap dipanggang, jangan lupa panaskan dulu ovennya sekitar 5-10 menit. Panggang di suhu 150 derajat Celcius. Panggang dengan menggunakan api atas bawah selama sekitar 20 menit atau sampai kuenya matang. Jika kuenya sudah matang, biarkan dingin kemudian siap untuk dikemas atau dimasukkan ke dalam toples. Jika bentuknya bulan sabit seperti ini, cocok untuk dimasukkan ke dalam toples yang bentuknya silinder. Ini hasil kuenya enak, renyah, kokoh, tetapi tetap lumer ketika dimakan. Bahan-bahannya pun ekonomis, cocok banget untuk dibuat kue untuk lebaran nanti. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.